Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gajana TV, apa kabarnya hari ini? Di puasa pertama, kami mengucapkan juga marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan pada hari ini luar biasa sekali karena di episode pertama Ngopi Ngobrol Perkara Islam, hari ini saya ditemani oleh Umi yang luar biasa, Dr. Anda Hajah Laili Azkiyah, atau kita panggil saja Umi. Iya. Assalamualaikum Umi, sehat Umi? Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah Mbak Zaneta Wajahnya sehat. cerah sekali nih Umi nih hari ini. Alhamdulillah harus cerah ya. Betul Umi. Karena cerah merupakan ungkapan dari kebahagiaan. Masya Allah, mensyukuri nikmat ya. Syukur, Alhamdulillah betul. Umi. Nah Umi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Boleh. acara yang Iya. baru nih di Kajian TV yang akan tayang setiap hari di bulan Ramadannya. Dan acara ini juga ternyata kita disponsori oleh Karita Malang. Terima kasih Karita Malang yang luar biasa sudah mensupport wardrobe kita pada hari ini. Barakallah. Dan hari ini kita mau ngobrol perkara apa nih Umi nih? Tentang bagaimana puasa itu mengembalikan fitrah bagi manusia, seperti itu Umi. Bagus. Temanya pas banget gitu ya di awal bulan puasa ya Umi supaya ya. punya semangat ya. Betul, jadi Iya. menghadapi puasa ini dengan semangat karena kita akan kembali ke Bener. fitrah kembali. Iya, kalau nggak ngerti biasanya orang loloyo. Betul. Karena dipikir puasa itu wah cuma menjadi cuma lapar, Betul. cuma capek ya haus. Tapi kalau mengerti apa itu, insya Allah semangat semua ya. Masya Allah. Mungkin Umi gimana penjelasannya Umi terkait manusia kembali fitrah di dalam bulan puasa ini Umi? Begini Mbak Zaneta ya, insya Allah kita semua kan mengikuti arahan dari Yang Maha Kuasa melalui Rasulnya ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ya, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Semua yang dilahirkan ke bumi ini sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, bagaimana fitrah itu masalahnya, dan mengapa kita puasa, dan puasa itu adalah mengembalikan manusia itu menjadi fitrah, begitu Mbak ya. Jadi bayi itu disebut fitrah itu karena bayi itu bukan sekedar jasad. Di dalam jasad itu ada ruh yang ditiupkan oleh Allah. Kan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, ya kan? Betul Kalau sekali. jasmani saja namanya apa, Mbak? Raganya berarti ya? Iya, berarti kalau jasmani Fisiknya. aja, fisiknya. Kalau jasmani aja tidak ada rohaninya, nggak bisa apa-apa. Betul, kayak robot jadinya ya? Ya robot, ya mungkin juga, mohon maaf ya, jadi mayat ya. Betul, Masya Iya. Allah. Nah, yang bisa membuat kita apa-apa ya itu adalah kalau kita sudah ada ruhnya. Nah, pada waktu seorang ibu hamil ya, wa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi. Apabila telah sampai pada satu waktu 4 bulan itu, lalu Allah meniupkan sebagian dari ruh Allah. Nah, jadi bukan Allah sendiri, tetapi percikan dari cahaya Allah yang itu dari Allah sendiri, dan itu bukan diciptakan, Mbak. Itu ditiupkan oleh Allah. Nah, karena itu ruh itu tentu bersifat suci. Dia lahir ke dunia ini, kemudian diberikan tempat. Kalau tidak ada tempat gimana, Mbak? Gak ada ruh, gak ada tempat, gentayangan ya. Tidak nampak dirinya. Tidak nampak dan tidak berfungsi ya. Nah, supaya dia berfungsi dia harus masuk ke dalam jasad itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau jasad itu kan diciptakan dari tanah ya. Seorang ibu, seorang bapak bertemu, kemudian di situ terjadi satu hubungan, kemudian menjadi satu sel ya, janin, ovum, dan ketemu spermatozoon, kemudian membentuk ada yang disebut alak ya, dan kemudian bertumbuh. Nah, kemudian itu setelah 4 bulan, setelah kejadian itu 4 bulan sudah mulai berbentuk ya. Bentuknya, betul. Nah, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk membawa ruh yang dari Allah ini masuk ke dalam jasad itu. Nah, itulah ruh yang suci. Suci itu dalam arti fitrah, dalam arti sesuai dengan produk asal. Nah, produk asal itu karena itu dari Allah, tentu membawa sifat-sifat Allah. Jadi ruh kita awalnya memang membawa sifat-sifat kebaik yang dimiliki Allah. Allah itu punya sifat, ada nggak sih sifat Allah yang jelek? Nggak ada kan? Ada, Umi. Semuanya kan
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. 99 itu. Semuanya baik. Nah, sifat-sifat itulah yang dibawa roh itu turun ke dunia. Tetapi tatkala dia itu sudah masuk ke dalam jasad, ya, jasad ini diberikan satu makhluk lagi yang diberi nama nafsu. Nah, nafsu ini mempunyai sifat-sifat menuntut. Selalu ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Makan, minum, seneng-seneng, ya, berhubungan syahwat. Ya, pokoknya nafsu ya, semua keinginan-keinginan yang bersifat biologis. Nah, lalu ruh kan di situ. Nah, dia berjalan seiring dengan keinginan nafsu ini. Siapa yang menang? Siapa yang menang, kan begitu tiap hari. Maka disitulah Allah menurunkan satu tuntunan, ya, suatu treatment begitu. Bagaimana untuk bisa mengendalikan nafsu ini? Karena nafsu ini adalah sifatnya selalu menuntut, kayak, mohon maaf Mbak, ibaratnya seperti bayi yang menyusui ibunya. Apa mau diputus? Enggak mau. Enggak mau, betul. Nah, maka Allah menurunkan syariat melalui Rasulullah. Manusia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berarti perintah puasa ini tidak hanya pada umat Islam aja. Umat-umat sebelumnya juga ada perintah puasa, karena itu treatment dari Allah supaya manusia itu kembali menjadi manusia seutuhnya, yang tidak hanya menuruti kebutuhan jasmaninya, tetapi juga keseimbangan antara jasmani dan rohani tadi. Jadi mengembalikan lagi ya Umi ya. Iya, karena kan kalau orang nafsu makan terus, ya gimana jadinya? Nah, maka supaya dia sehat jasmani rohani, sumu wa antasihu, diberikanlah perintah puasa. Dengan puasa ini lalu nafsu itu kan terkendali. Yang tadinya makan dikendalikan. Yang tadinya itu malas-malas ibadah, dengan Ramadan dimunculkan kembali. Iya. Sehingga nanti harapan berikutnya adalah nafsu ini bisa lebih terjinakkan, terkendali, begitu ya. Karena kita tidak mungkin membunuhnya sama sekali. Gitu. Karena memang sudah diberikannya selain tadi ruh tadi ada nafsu tadi itu. Iya. Kalau kita mati baru nafsunya hilang, gitu ya. Nah, itu kan juga membedakan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya kan, Umi. Iya, coba setelah nafsu itu ruh itu ada di jasad, nafsu di jasad. Kalau itu tidak dikendalikan, muncul apa sifat-sifat yang sifat-sifat buruk. Jadi, nah, contohnya apa? Ya kita mungkin karena tidak suka terhadap orang lain, kebencian, kemudian kemarahan, iri, dengki, serakah. Ya tadi yang Ibu bilang juga nafsu syahwat juga. Benar, egosentris, ya, nggak mau ngalah. Sekarang kita lihat sifat-sifat fitrahnya manusia. Yang dari sifat Allah tadi. Ada nggak Allah itu membenci? Nggak ada. Ada nggak Allah itu bakhil? Nggak ada. Dermawan, ya kan? Betul. Ada nggak Allah itu pendendam? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa manusia kok jadi begitu? Nah, berarti kan tidak kembali pada fitrah. Nah, maka dari itu lalu Allah, hei manusia, puasa. Puasa ini akan menjadikan kamu orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan diri. Orang yang kembali kepada fitrah, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Kan begitu ya Mbak ya? Betul Umi, iya, betul banget. Nah. Jadi untuk pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri Umi, kan ya balik lagi mungkin ada kita sebagai manusia ada yang memang merasa ya sudah hanya sekedar menahan haus dan lapar. Betul, nah, itu banyak. Betul Umi. Iya. Jadi untuk ya kembali akhirnya ke sifat-sifat fitrahnya itu Umi, mengontrolnya itu bagaimana Umi? Iya, nah itu kayaknya yang sulit. Pertanyaannya Mbak Zaneta ini luar biasa ya. Benar Mbak, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sendiri sabdakan ya, kamin so'imin laisalahu jaza ilal ju'i wal atas. Betapa banyaknya orang yang melakukan puasa akan tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun kebaikan kecuali lapar dan haus. Coba. Kan begitu, betul, Mbak. Banyaknya seperti itu.
Maka di sini tentu kita harus tahu ya bagaimana puasa yang benar, puasa yang bisa mengembalikan roh kita kepada fitrah, itu puasanya kayak gimana? Betul, Umi. Kan tentunya begitu ya Mbak Tidak ya? hanya pagi menahan lapar, kemudian buka puasa, tapi tidak dijalankan tadi itu Umi dengan Benar, benar-benar. coba ada nggak Mbak Zaneta? Ya ini puasanya anak-anak ya. Iya, betul. Udah mulai puasa, kemudian dia sudah mulai ngumpulin itu makanan ya untuk berbuka. Betul. Sudah kalau mau Ditata buka tuh semua semuanya, dia mau. iya. Itu kira-kira anak-anak apa juga ibu-ibu juga Mbak? Kayaknya semuanya deh Umi. Kalau sudah mau buka tuh semua mau Iya. gitu kayaknya ya. Mau dawet, mau es cendol, mau tahu campur, kayak semuanya mau Dimakan, dihabiskan. betul. Padahal tatkala berbuka kira-kira bisa habis nggak Mbak? Paling cuma satu terus udah kenyang. Itu berarti apa kalau begitu? Nafsu. Betul. Nah, itu kalau tidak dikendalikan, efeknya dalam kehidupan manusia itu terus ingin menambah. Sudah punya uang segini, minta segini. Punya kekayaan, masih ingin kaya. Tidak Coba Mbak, kebutuhan manusia berapa sih? Tapi mengapa orang sampai mencuri, mohon maaf ya, betul. ada yang denger ini, korupsi. Nah itu, bukan Apa haknya yang diambil. Nah, apa sebenarnya mereka butuh itu semua? Ya karena tadi ngerasa tidak puas, tidak cukup. Benar Mbak. Lah itu yang berbahaya, nafsu itu harus dikendalikan, sebab orang yang bisa mengendalikan nafsunya, insya Allah dia akan kembali kepada fitrahnya. Masya Allah, banyak banget sebenarnya hal-hal yang mungkin bisa kita bedah lagi nih Umi, gimana sih Iya. agar puasa kita nih pemirsa bisa lebih sesuai dengan apa ya, keinginan kita kembali ke fitrah tadi. Sesuai dengan tuntunan yang diharapkan Allah Betul gitu ya. sekali, dan kita akan kembali di segmen berikutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Gajena TV, Sobat Ngopi semuanya, kembali lagi di Ngobrol Perkara Islam bersama saya Zenita Putri dan juga Umi, yang hari ini kita juga ngebahas tadi tentang bagaimana puasa itu mengembalikan fitrah. Nah, sebelumnya nih Umi ini juga terima kasih juga untuk Karita Malang yang sudah support kembali lagi Umi. Masya Allah. Banyak banget Umi ternyata, sama seperti tadi Umi ketika kita mau berbuka. Nah, kemudian banyak hal yang mungkin kita terlalu nafsu itu Umi, Iya. untuk pingin semuanya pingin. Nah, sebenarnya kayak apa sih Umi untuk kita saat menjalani puasa itu? Iya. Tuntunannya seperti Iya. apa Umi? Kalau dalam kajian agak lebih mendalam lagi nih Mbak Zaneta ya, puasa itu ada beberapa tingkatan. Ada yang disebut puasa syariat, ada yang disebut puasa torikoh, ada yang disebut dengan puasa hakikat. Nah, bedanya apa Umi dalam pelaksanaannya nih? Ya, kalau secara syariat orang berpuasa itu ketentuannya apa coba? Menahan lapar, menahan nafsu, makan, minum, syahwat ya, mulai dari fajar hingga terbit matahari. Terbenam matahari. Terbenam matahari. Setelah itu kan makan ya. Betul. Nah, kalau orang hanya memikirkan pikiran bahwa menahan nafsu hanya sampai itu, lalu yang terjadi apa? Balas dendam kan, Mbak? Ya, betul. Iya kan? Balas dendam. Sehingga apa yang dilakukan itu dia tidak merasakan nilai-nilai, fadilah-fadilah, hikmah-hikmah yang kenapa sih saya kok harus berpuasa. Dengan puasa ini apa sih pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kan begitu. Benar Umi. Sehingga yang dipikirkan makanan. Nanti aku sahur pakai apa? Nanti aku berbuka dengan apa? Betul sekali Umi. Ya, terus wah banyak sekali. Bahkan kadang nunggu tinggal berapa jam lagi nih buka gitu Umi. Nah, ada lagi Mbak. Karena dia supaya tidak merasa lapar,
tidur seharian. Nah itu Umi, bagaimana nih Umi nih? Lalu dia mengatakan, kan ada hadis naumu shaimun ibadah. Benar. Gitu. Kalau Kalau memang berdasarkan syariat seperti itu memang ya daripada maksiat lebih baik tidur kan Mbak ya. Tetapi apa yang bisa dihasilkan dari tidur itu? Iya kan? Dia tidak bisa memperoleh hikmahnya lapar kayak apa. Nah, kedekatan dari puasa ini kepada Allah kayak apa? Ibadahnya kan juga nggak terus. dijalankan. Benar. Sholatnya juga terlewat Nah, Umi. ada juga Mbak, mungkin ya dia melakukan puasa sekedar, mohon maaf ya karena ini kewajiban ya. Mau enggak mau ya saya lakukan, agak kepeksa dikit gitu ya. Karena kewajiban itu. Iya, Umi, kalau kayak, enggak nanti aku masuk neraka kan gitu ya. Atau mungkin juga kalau nggak ketahuan nggak puasa kan malu dia akhirnya. Itu ada yang gitu. seperti itu juga Umi. Nah maka hal-hal yang bersifat jasmania ini harus selalu diimbangi dengan sesuatu yang bersifat spiritual Mbak. Nah karena itu di dalam thariqah ya, orang yang berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan nafsu makan, minum, tetapi juga menjaga hati. Jadi hatinya misalnya dia menjauhkan diri dari maksiat, berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermakna di dalam puasa itu, sehingga misalnya dia dengan tadarus Quran, dengan berzikir ya, betul. Dengan dia berbuat sesuatu yang memberikan manfaat pada orang lain. Iya, maka sesungguhnya di situ dia akan secara spiritual bisa merasakan, oh gini ya, beda ya. Karena apa? Karena dia melakukan ini, ya Allah, ternyata engkau memberikan saya perintah ini bukan karena engkau itu hendak menunjukkan kesewenang-wenanganmu. Atau menghukum kita. Menghukum kita, atau ya aku kan pokoknya yang berkuasa, kamu harus begini. Tetapi memahami, oh ternyata Allah itu dengan sifat-sifatnya yang baik itu mempunyai tujuan-tujuan yang luar biasa untuk manusia. Karena itu Mbak, di dalam orang-orang yang menggunakan puasa thariqah itu, dia tidak lepas hatinya untuk selalu bersama Allah, mengingat Allah. Ya, jadi menggunakan waktu-waktu di dalam Ramadan itu untuk sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, sehingga pikirannya tidak lagi terfokus kepada hal yang bersifat duniawi. Nah, maka orang lalu mencari makna di situ ya, bisa dengan diskusi, taklim, dengan berbagai macam, atau dengan menggelar satu acara yang di situ mendekatkan diri pada Allah. Jadi misalnya berkumpul bersama orang-orang iya, betul. Nah itu akan lebih bermakna dan dia tidak akan hanya memikirkan buka. Betul. Setelahnya apa, ini mau apa? Mau ini apa. Nah itu kan sudah lebih naik ya. Benar. Derajatnya. Ada lagi Mbak, puasa yang hakikat, yaitu meninggalkan sesuatu dalam hatinya selain Allah. Coba. Apa itu maksudnya Umi? Jadi dia sudah tidak melihat lagi bahwa saya ini melakukan ini supaya dapat pahala, supaya saya ini hati saya nanti itu begini begitu, sudah tidak ada transaksional di situ. Dia menyadari sebagai hamba, tidak ada pilihan kecuali saya ini hanya hamba yang harus bersyukur dan taat kepada Allah. Maka dalam hatinya nggak ada mikir apa pahala. Saya nanti supaya ngaji. Intinya pokoknya aku ingin dekat saja sama Allah. Karena berarti dari dalam hatinya itu didasarkan oleh makrifatnya kepada Allah. Masya Allah. Pengenalan dia bahwa Allah itu maha baik. Coba Mbak, kita kalau misalnya mengenal Allah ya, renungkan aja di dalam saat perutmu lapar ya, diem aja, nggak usah bicara apa-apa. Maka dalam Ramadan itu ada itikaf Mbak di situ. Ya, kita disuruh diem, nggak usah, tanpa suara, tanpa bris apa, itikaf. Rasakan kalau lisan kita itu diem, hati kita yang akan bicara. Nah, berbicaralah dengan dirimu, dengan Tuhanmu. Nah, maka di situ akan menemukan sesuatu yang sangat hakiki, indahnya kita bersama Allah. Karena apa? Begini Mbak, kalau perut kita ini terlalu sering kenyang, ya, jasmani kita yang terlalu penuh, energi rohani kita menjadi lemah.
Tapi tatkala kita ini energi jasmaninya dikurangi, Mbak, yang meningkat energi rohani. Lah sering orang itu kan hanya memberi makan energi untuk Betul, jasmani. untuk jasmani. Sementara energi rohaninya kepada Allah nggak dipikirin. Hanya seadanya justru malah. Sekarang baratnya aja Mbak ya, kita punya HP. Benar. Punya HP Semua ini bisa pasti pakai punya, nggak benar. kalau nggak ada pulsanya. Iya, benar. Nah, pulsa jasmani udah kita tiap hari penuhi. Pulsa rohaninya apa? Ya Allah sudah memberikan kita dengan cara sholat, ya kan? membaca Tetapi kan itu tidak satu-satunya, karena sholat Betul. itu hubungan spiritual. Sementara ibadah yang bersifat di situ ada satu pemisahan antara nafsu ya dengan sesuatu yang bersifat ruh, maka di situ dengan puasa itu, Mbak. Tatkala nafsu jasmani udah kita kendalikan, rohani kita hidupkan dan terus-menerus kita sambung dengan Allah, maka di situ orang akan merasakan bahwa puasa ternyata bisa mengembalikan keintiman ruh kita yang asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Jadi kita semakin mendekatkan diri ya Umi. Kan kita ini ada dalil yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kan dari Allah. Yang dari Allah itu apa? Rohani Rohani kita. kita. Nah, raji'un itu kembali pada Allah. Lah kembali itu apa? Harus mati. Betul Umi. Nah, Masa harus menunggu mati dulu? menunggu mati baru kembali, bingung dia kembali Iya, kemana. betul. Maka sambungkan rohanimu ini dengan asal muasal kamu diciptakan. Kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Itulah Allah SWT. Bagaimana kita di dalam hening, dalam sepi itu bisa nyambung. Mbak Zena pernah membaca surat Kahfi tentunya ya. Iya. Di situ ada perumpamaan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, di mana Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dua sosok Nabi. Tetapi Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, apa ada orang yang melebihi saya pengetahuannya? Nabi Musa ini orang syariat, tapi kan beliau dalam proses untuk sampai kepada hakikat. Betul. Lalu kata Allah, ada, kamu coba berguru ke seseorang, nanti diberi tanda-tanda. Ketemulah singkat cerita dengan Nabi Khidir, kan begitu. Lalu Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa bersamaku, kan begitu. Kamu tidak akan sabar. Insya Allah saya sabar. Nah, begitu Mbak Zeneta, ya. Nah, setelah disampaikan begitu, diberikanlah dia syarat. Kamu bisa ngikuti aku asalkan kamu tidak boleh bertanya. Nah, bagaimana pertanyaannya ini masih panjang loh Mbak Zaneta? Wah, ceritanya makin panjang, makin seru Iya. lagi. Ternyata banyak hal ya, maksudnya dalam artian kita mungkin, balik lagi ke puasa, kalau cuma sekedar memikirkan haus dan dahaga, ternyata masih banyak hikmah yang mungkin akan kita tahu. Nanti kita akan bahas lagi, Umi bakal cerita lagi lebih lanjut bagaimana sih proses tadi Nabi Musa untuk dengan Nabi Khidir itu, untuk sampai Tapi, pada Allah ini. Betul sekali Umi, Nabi aja masih berproses, apalagi kita. Dan jangan kemana-mana pemirsa Gajah TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi di Ngopi, Ngobrol Perkara Islam bersama Karita Malang dan juga Gajena TV. Lagi seru-serunya Umi menceritakan bagaimana proses Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, gitu ya Umi. Iya, Saya tertarik banget Umi, gimana kadang kita kan belum tahu nih, kita hanya melihat sekarang yang kita lakukan. Ternyata proses keimanan seorang Nabi pun luar Penuh biasa. proses Mbak. Betul. Ya. Jadi Nabi Musa itu kan sudah diangkat jadi rasul, ya, sudah diberikan syarat. Itu pun masih belum, masih harus belajar bagaimana dia untuk bisa mencapai hakikat ilmu yang tertinggi. Masya Allah.
supaya dia yang namanya miman siwallah tidak ada lagi dalam hatinya selain Allah. Itu tidak gampang, Mbak. Nah, maka di situ perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di mana Nabi Musa sudah ketemu Nabi Khidir, itu kan disimbolkan. Kan memang Quran itu kan ada banyak simbol-simbol ya, Mbak ya. Pertama diajak jalan, tiba-tiba dalam perjalanan itu kan beliau naik perahu ya, kan itu di pinggir laut, Mbak. Naik perahu. Setelah naik perahu ini, perahu sudah dipakai. Tiba-tiba apa, Mbak? Dirusak itu perahunya sama Nabi Khidir. Nah, Air akhirnya masuk. iya dong. Nabi Musa sebagai orang yang sudah mengerti hukum syariat, kira-kira terima nggak itu? Mesti tanya kan? Iya, kenapa kok? Nah, loh, Nabi Khidir, bukankah perahu ini tadi sudah berjasa pada kita, mengantarkan kita sampai-sampai, lah kok malah dirusak? Betul. Apa kata Nabi Khidir? Kan sudah saya katakan, kamu tidak akan sabar bertanya aku. Kamu jangan bertanya nanti sebelum saya sampaikan. Saya jelaskan nanti. Ternyata, oh ya. Nah ternyata Mbak, di dalam memahami ilmu-ilmu hakikat ini, kadang-kadang kita ini harus mendengar. Jadi enggak Tahan dulu gitu. Enggak hanya mengendalikan pikirannya sendiri. Keingin tahuan tadi. Iya, loh, kok gini. Betul, Nah, betul. seperti itu. Kemudian, nah kamu tidak sabar kan? Oh iya, maaf Nabi Musa, Nabi Khidir. Saya minta maaf. Beri saya kesempatan. Insya Allah saya tidak akan bertanya lagi. Nah, setelah jalan lagi, ketemulah sama anak kecil. Anak kecil ini dibunuh sama Nabi Khidir. Coba Mbak, secara syariat gimana? Tambah pasti bertanya lagi. Wah, Kan ini gimana ini iya, ya? Wah, anak nggak salah, masih kecil lagi dibunuh. Kata Nabi Khidir, tuh kan, kamu tidak sabar kan? Kamu cuma tinggal diem, dengerin. lihat aja. Lihat, ikutin, nanti kamu akan jelaskan. Nunggu penjelasan aja tidak sabar. Benar. Itulah manusia itu yang nggak sabar ya. Padahal Allah itu punya sifat sabur ya. Betul. Nah, kemudian apa? Di situ Nabi Khidir mengatakan lagi, sudah, gimana? Baik, saya minta kesempatan sekali lagi. Kalau saya sampai bertanya lagi, sudah. Silakan, saya nggak boleh ikut lagi, nggak apa-apa gitu. Oke, katakan gitu bahasa sekarang, Mbak ya. Iya, bahasa sekarang iya, gitu. kalau Nabi Khidir nggak tahu bilangnya non gitu ya. Nah, baik, ya gitu. Setelah itu lanjut lagi perjalanan, ketemu orang-orang di satu kampung ya namanya di daerah Padang Pasir ya, Mbak. Di sana itu beliau kan haus ya, lapar, haus. Mengetok rumah hanya ingin butuh air minum. Nggak ada yang mau ngasih, Mbak. Nggak ada. Semuanya itu tidak mau memberi. Berarti masyarakat itu bakhil begitu. Tiba-tiba Nabi Khidir sama Nabi Musa itu sampai di ujung kota itu, dia melihat ada rumah yang pagarnya mau roboh, dindingnya mau roboh. Nabi Khidir, ayo Musa, kita betulkan pagar rumah itu, dinding rumah itu. Loh, kenapa? Kasarnya orang sekarang kok lalar gaya gitu ya. Iya. Orang udah begitu banyak yang pelit kok kita bantu ngapain. Nah, itu kan menunjukkan kita itu kalau bantu kadang-kadang suka pamrih ya. Betul. Nek api dikai api. Nek elek dikongkon api enggak mau. Betul. Nah, maka disitulah kemudian Nabi Musa protes. Kenapa Nabi Khidir kok engkau bangun? Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat tidak peduli dengan orang lain. Kok kita bangun? Loh, kamu tanya lagi. 3 kali ya, sudah. Berarti sudah saatnya ya kamu berpisah dengan saya. Nah, begitu Nabi Muhammad itu mengatakan itu, tapi saya akan terangkan mengapa perbuatan saya itu mengandung apa pelajaran. Ini di surat Kahfi loh, Mbak. Jadi semua cerita ini ada di dalam surat Kahfi itu. Makanya kita disuruh membaca surat Kahfi surat Jumat supaya kita mendapatkan hikmahnya. Nah, akhirnya disampaikanlah. Tadi saya merusak perahu. Alasannya secara syariat ini, karena perahu ini miliknya seorang ayah yang untuk mencarikan nafkah bagi anak-anaknya. Sementara ada Raja Tolim, kalau dia seneng nyitai perahu yang bagus, nanti disita. Syariat selesai kan? Selesai. Oh gitu. Ternyata gitu. Tapi ternyata di balik syariat yang sudah selesai begitu, ada lagi hikmah di bawahnya. Apa? Sebenarnya itu hanya amsal, misal. Apa misalnya? Kalau kamu ingin sampai kepada Allah, karena yang dicari Nabi Musa ini ilmu hakiki untuk sampai makrifat pada Allah. Artinya apa? Kamu sudah tidak boleh bergantung lagi pada perahu.
nggak boleh bergantung lagi Pada pada sesuatu selain Allah. Karena itu kalau kamu ingin sama Allah itu harus dirusak. Udah, artinya kamu nggak boleh bergantung itu. Hanya Allah. Nah, itu yang saya Percaya sebutkan kalau Allah akan menolong, miman betul. siwallah Masya itu. Allah. Nah, ternyata di situ. Hikmahnya Kalau luar kamu biasa. masih bergantung pada perdagangan lah, pekerjaan, perniagaan apa, Berarti kan duniawi yang diingat. duniawi, Betul. kamu nggak akan sampai pada Allah. Sama kan Mbak, puasa tadi nek sih Benar. bergantung dengan makanan sulit untuk sampai. Betul, Umi. Ya kan? Masya Allah. Itu baru yang pertama, Umi. Yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua tadi kenapa? Anak kecil secara syariat dibunuh. Membunuh kan nggak Itu benar secara sudah syariat. kan kalau secara orang awamnya udah salah. Sudah seperti itu. salah, ya. Tapi itulah orang sering kali menyalahkan padahal dia belum tahu ilmunya. Betul. Nah, setelah dijelaskan, kamu tahu anak kecil itu nanti dia itu akan menjadi seorang yang gampangannya dajjal lah wis gitu ya. Sifatnya buruk, durhaka dan sebagainya. Padahal dia punya orang tua yang baik, ya. Kalau dia nanti dibiarkan besar, dia akan mengacau, mengganggu dan bahkan membuat sengsara orang tuanya. Kan itu harus dibunuh. Nah, itu pun juga masih syariat, Mbak. Ya. Tapi di balik itu apa? Nabi Khidir menyampaikan, anak kecil itu sebenarnya nafsu, Mbak. Nafsu itu potensi dalam diri kita. Maka jangan dibiarkan itu membesar, tumbuh besar. Itu harus kamu bunuh. Walaupun kamu sebenarnya tidak akan bisa. Kenapa? Lain waktu dia akan muncul dalam baju yang lain. Misalnya Mbak, kita marah. Harus dibunuh kan? Jangan diteruskan. Jangan dipendam. Serakah, misalnya ya, egois. Jangan dituruti terus. Itu harus dibunuh, harus dikendalikan, dihilangkan. Walaupun nanti dia akan muncul dalam bentuk-bentuk yang lain. Kenapa? Selama kamu masih membawa nafsu ini dan nanti akan menguasai dalam diri kamu, mohon maaf ya, nafsu serakah, sewenang-wenang pada orang dan sebagainya. Itu kalau dipelihara dari kecil, nafsu ini jadi besar, apa dia bisa? Maka kendalikan. Nah, puasa itu mengendalikan nafsu kita, Mbak. Nah, baru kamu nanti bisa bertemu dengan Allah. Jadi ternyata membunuh itu bukan membunuh secara secara harfiahnya, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang bersifat apa ya? Permisalahan. Iya, nafsu yang ada potensi dalam dirimu. Sementara kalau kamu orang beriman, kamu akan dikalahkan oleh nafsu itu. Gitu. Nah, yang ketiga tadi, Mbak. Yang ketiga, Umi. Tatkala dia sudah berada di orang-orang yang orang pelit itu apa sih, Mbak? Sebenarnya kan dia itu takut kehilangan, takut kekurangan, tidak mau berbagi. Nah, di dalam diri manusia kalau seperti itu, maka orang puasa itu kan supaya dia bisa merasakan penderitaan orang lain, ya, supaya dia bisa berbagi kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan dalam bulan puasa kamu bersedekahlah walaupunnya dengan separuh kurma, begitu sebiji kurma. Artinya apa? Di situ ada solidaritas sosial yang di dalam cerita itu tidak terjadi kan? Betul. Nah, tetapi apakah kita harus meniru sama mereka? Enggak kan? Berarti kita sama dong, Umi. Lah iya, maka Nabi Khidir mengajak membangun. Apa kata Nabi Khidir? Itu ada harta anak yatim yang dipendam di situ. Nah, sementara orang-orang di sini kan senang sekali terhadap dunia. Kalau pagar ini roboh, maka orang-orang itu akan menjarah dan harta itu akan diambil. Itu baru syariat. Itu baru syariatnya. Hakikatnya ada lagi, Mbak. Apa? Coba, anak yatim itu siapa? Secara syariat anak yatim orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu kan? Betul. Karena meninggal. Betul. Tapi yatim yang hakiki siapa, Mbak? Ruh kita, Mbak. Lahir tanpa bapak, tanpa ibu loh roh itu. Hanya milik Allah. Nah, yatim yang sesungguhnya itu. Lah, harta yang paling berharga bagi anak yatim apa? Kalau di situ tadi harta bagi orang-orang yang suci, paling berharga apa? Iman. Maka bentengi imanmu. Itu disuruh membangun apa ini? Dinding untuk diri supaya sendiri. kamu tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang cinta dunia tadi. Maka disitulah puasa. Itu kita harus menjadikan tameng. As-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Kata Allah begitu. Maka menjadi pagar bagi kita untuk tidak menjadi orang yang terpengaruh terhadap sifat-sifat duniawi. Ya. Setelah 3 kejadian itu berarti banyak hal yang ini ya Umi ya, sebenarnya relate dengan yang sekarang kita jalani juga, terutama dalam puasa ya Umi ya. Nah, itulah nafsu itu, Mbak.
sampai ruh yang fitrah pun itu terpenjara di dalam tubuh kita, tidak bisa apa-apa, saking besarnya energi nafsu ini. Lalu dengan apa kita ingin mengembalikan fitrah rohani kita ini untuk bisa kembali kepada Allah? Kalau di dunia ini nanti dia tidak bisa kembali, pulangnya gimana? Nggak tahu Apa tidak gentayangan? Nggak tahu arah. Kesasar itu yang disebut Kesasar. maghdub dan dhalin. Orang yang tersesat karena dia tidak tahu jalan pulang. Atau karena dia di sini istilahnya kan diberi amanat ya, supaya gak dijalankan. Ibarat orang disuruh ya, kamu ke sana jalankan Tapi tugas enggak, ini. benar. Kira-kira kena apa? Murka kan. Nah itu doanya udah kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan jadikan aku orang yang kau murkai, terkena murkamu, dan orang yang tersesat karena nggak tahu jalan pulang. Tapi yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan orang-orang yang lurus. Lurus gimana? Lurus bisa kembali kepadamu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah mendapat nikmat. Nah, nikmat bersama Allah itu ya intim tadi, Mbak. Makanya puasanya orang-orang hakikat itu dia menikmati itu untuk kebersamaan dengan Allah. Masya Allah. Itu, Mbak. Nah, terus jadi itu setelah 3 kejadian tadi yang dijelaskan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa itu seperti apa akhirnya? Nah, ya tentu perpisahan terjadi. Tetapi beliau kan sudah dapat ilmu sebenarnya. Nah, beliau tinggal proses kan, sampai akhirnya beliau bertemu dengan Tuhan, ya, sampai Allah mengatakan, Tuhan, aku ingin melihat, Nabi Musa, aku ingin melihatmu, ya kan? Ya. Di situ sebenarnya apa? Lepaskan kasutmu, tengok kamu ke gunung itu. Kenapa kok gunung? Wah, kepingin Tuhan kok suruh lihat gunung. Gunung itu adalah tempat tinggi di mana kita bisa melihat semuanya dengan luas. Artinya cari ilmu, cari pemahaman, cari wawasan supaya kamu bisa mengenal Allah. Masya Allah. Dan lepaskan kasutmu, semua yang dunia. bersifat itu, baru kamu akan muqaddas situa, di tempat yang tersuci. Kamu sampai pada Allah. Itu makna puasa. Wah, dalam banget ya Umi ternyata ya. Jadi banyak hal yang Iya. dari 3 peristiwa yang tadi dialami Nabi Musa tuh banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan saat kita puasa ini Umi. Iya. Makin seru lagi nih Umi nanti gimana akhirnya kita sekarang nih Umi menjalani puasa agar menjadi lebih fitrah lagi Umi. Iya. Tapi jangan kemana-mana dulu Umi. Tapi Ya. akan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Baik. Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Kembali lagi pemirsa Gajanan TV di Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama Karita Malang, dan kita makin seru nih hari ini ngobrolnya, di mana sekarang tadi udah diceritakan bagaimana proses Nabi Musa bersama Nabi Khidir, dan sekarang yang pengen saya tahu nih Umi, bagaimana kita sekarang nih Umi dalam menjalani puasa agar kita bersama-sama menjadi kembali fitrah lagi Umi. Iya. Jadi ternyata menuju kepada Allah itu diberikan banyak cara ya. Betul, Umi. Syari itu jalan, sabil juga jalan, torik itu juga jalan, ya kan? Banyak jalan menuju Allah, bukan menuju Roma ya. Akan tetapi semua itu menjadi satu kesatuan, ya. Sebenarnya kita tidak bisa memisahkan syariat, tarekat, enggak. Semua itu harus dikawinkan jadi satu. Kita enggak bisa misalnya memakan sesuatu hanya sisinya ini aja, enggak bisa. Semua itu harus menjadi satu utuh, kesatuan, utuh. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah ya, bahwa syariat itu ya kita ikuti. Puasa kita itu secara syariat memenuhi tuntunan-tuntunan yang ada. Misalnya sahur ya disunahkan. Kenapa?
fa inama sahur barokah. Kenapa harus sahur gitu kan Iya, Umi? karena kalau sahur itu meskipun sedikit itu menjadi berkah, artinya berkah. Di situ di samping energi dari Allah sendiri memberikan makanan yang kita makan sahur itu jadi mencukupi apa yang kita butuhkan di dalam sehari itu. Di situ juga menjaga nafsu ini. Kalau misalnya terlalu jaraknya makan sekian lama kan mesti Sahurnya malah laparnya kan lebih menyengat ya. betul. Kita ini masih disayang, artinya kondisi Indonesia ini termasuk sangat enak loh Mbak. Betul, Puasanya cuacanya. cuma 12 jam, Iya, betul, cuma Umi. 13 jam. Kalau di Eropa saya punya adik ponakan itu di Inggris puasanya sampai 19 jam. Betul, karena lebih panjang siang Iya, Umi. betul. Nah, sesungguhnya di situ Tuhan itu, Allah itu sudah memperhitungkan kemampuan manusia. Karena itu disunahkanlah sahur ya, supaya berkah, supaya kamu tidak terlalu loyo lah gampangnya seperti itu. Biar kuat lah Biar istilahnya. kuat. Betul, Umi. nggih. Jangan sok kuat. Aku meskipun gak sahur juga nggak apa-apa. Itu. Kalau misalnya nggak sempat sahur ya Umi, misalnya ketiduran atau apa gimana tuh Ya Umi? namanya itu sunnah ya. Oh, siap. Tidak membatalkan puasa, tetapi akan lebih baik kalau kita- dilakukan. Ya itu akan menjadi berkah. Gitu ya. Betul. Kan niat sahur pun itu udah baik ya Umi ya. Kemudian niatlah puasa itu jangan sekedar mencari pahala, jangan sekedar ya ikut-ikutan. Betul. Hanya sekedar kewajiban. Iya Betul, betul, Umi. menggugurkan dosa. Tetapi lakukan karena Allah, ya. Sesuatu yang ibaratnya kita itu merasa bahwa Allah itu memberikan semua pada kita dengan begitu banyaknya Betul. nikmat Allah, sampai kita tidak bisa menghitungnya. Lihat aja napas kita. Betul. Lihat saja detik jantung kita itu tidur aja Allah perhatikan. Kita Masih tetap diberikan. bernapas, kita tetap jantung kita berdetak. Itu kan Allah perhatian sekali pada kita. Betul. Dan kita tidak disuruh memperhatikan Allah, tetapi kamu itu diberitahu oleh Allah gitu istilahnya. Ibaratnya gini, sekarang waktunya kamu bersihkan ya, ini HP-mu supaya kamu nanti itu tidak banyak sampah di situ. Betul. Supaya kamu nanti itu tidak kehabisan pulsa. Nah, kamu cas ya, kamu screening ya itu ya, supaya dibersihkan ya. Maka puasa itu mempunyai fadilah pembakaran kan Mbak. Ramadan namanya pembakaran. Jadi gini, puasa itu kita lakukan karena di situ sesungguhnya dilihat oleh Allah, badan kamu itu harus steril gitu. Steril lagi. Dari sesuatu yang diharamkan. Secara badan loh Mbak. Kalau Masih kita secara badan dosa, kalau kita dosa kepada Allah, minta ampun selesai kan? Iya, betul. Tapi kalau kita terkontaminasi barang yang haram, itu kan jadi daging, jadi sel, Darah. jadi darah. Bagaimana kita membersihkannya? Iya. Nah, maka itu dibakar Melalui dengan puasa. berpuasa. Sehingga lemak-lemak kita, daging-daging kita yang tadinya kena kotoran, kena dosa, haram-haram itu akan terhanyut semua dengan Itu puasa. secara medis itu ada ya Umi ya sebenarnya. Iya, jadi sumu antasihu itu betul-betul sehat lahir batin dalam arti Dibersihkan tubuh bersihkan. kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah di dalam sebuah hadis itu gini, ada orang berdoa ya, ya Allah kabulkan. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai dari sesuatu yang haram. Wahudhiya bil harami, dia bergelimang dengan keharaman. Bagaimana Allah mengabulkan doa? Ya, Nah, satu. Yang kedua, badan yang terkena kotoran, mohon maaf Mbak ya, kalau kita punya serbet makan aja kotor, dimasukkan lemari bisa nggak? nggak bisa Umi. Harus apa? Harus cuci dulu. Nah, kita mau cuci di neraka apa cuci dengan puasa? Benar, mending di sini atau di sana ya Umi ya. Itu. Iya, benar Umi. Nah, maka puasa itu mensucikan kita, baik dari secara jasmani dari yang haram, baik haram zatnya mungkin kita beli bakso nggak tahu ya, kecampuran apa? Betul. Ya, Tidak disengaja lah Umi ya. mungkin iya beli sesuatu yang disembelih tidak karena Allah, atau dari diperoleh hartanya dari Betul. apa yang kita nggak tahu ya. Betul. Insya Allah kalau beriman itu, tapi ya banyak ya orang-orang mengaku beriman tapi Iya, korupsi Umi, juga nah, ada. itulah ya. Ya. Mungkin karena Iya, ketidaktahuan nafsu atau mungkin nafsu tadi nafsu Umi. itu ya. Betul. Maka dengan puasa ini, malah puasa itu lalu menjadikan ada pertobatan kan. Nah maka insya Allah dengan puasa ini kita disucikan dengan sebaik-baiknya selama kita mengikuti tuntunan puasa dengan benar ya. Jadi
menahan nafsu, menahan ini kan hatinya dijaga supaya tidak terus-menerus berpikir dunia. Betul. Ya. Kemudian menyibukkan diri dengan intim berhubungan dengan Allah. Ya, lebih banyak itikaf. Bahkan Rasulullah itu di akhir hayatnya beliau 30 hari penuh itikaf di masjid. Dan itu kalau maaf ini ya, kalau misalnya sisir cuman kan rumah Rasulullah itu dengan masjid kan cuman sedikit lah istilahnya. Hanya ada Terbatas tembok aja. Jadi beliau memberikan kepala disisir oleh Ibu Aisyah. Tidak pernah keluar dari masjid, bayangkan. Saking pentingnya. Dan ini kalau kita bisa mencapai itu, insya Allah kita akan menjadi fitrah. Maka disebut Idul Fitri. Betul, Umi. Nah, banyak orang itu ngerti Idul Fitri, tapi sifat-sifat yang tadinya kefitriannya nggak kembali. Betul, Umi. Padahal simbolnya kalau dari orang Indonesia khususnya ya itu sudah kelihatan. Yang tadinya di rumahnya nggak ada suguhan, sekarang orang belum datang udah disiapin. Sikap dermawan sudah jadi, ya kan? Oh iya, ada niat baikmu. Jangankan memaafkan, dia sendiri minta, aku yang salah ya. Sulit loh merasa salah itu. Meminta maaf tuh lebih sulit ya, Umi, daripada memaafkan. Iya. Betul. Nah, kadang-kadang ada orang minta maaf, nggak akan kumaafkan. Iya. Biar jadi air aku nggak mau ngambil, biar jadi daun aku nggak mau ngemetik. Nah itu kan ada dendam. Tapi kalau Idul Fitri, semua malah semua didatangi ya, Umi, ya, itu kembali fitrah. Lah fitrah manusia itu sebenarnya seperti itu, Mbak. Dermawan, suka memberi, welas asih, sabar, kasih sayang. Lah itu hilang kan kalau tidak dilandasi dengan iman dan Ramadan tadi itu, kan tidak muncul itu. Betul. Ini kesempatan sebenarnya, Umi, ya kita. Nah, maka lakukan puasa karena Allah. Dengan cara-cara seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah, ya. Kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengisi hari-hari puasa itu dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Contohnya, ya, kita bersedekah, ya, Mbak. Kalau berzakat itu, Mbak, nunggu kaya, Mbak. Iya, karena ada aturannya. Ada aturannya. Betul. Kalau nggak kaya nggak bisa zakat. Betul. Tapi kalau sedekah, kata Allah, fisarra wa dharra. Dalam sempit lapang kamu harus sedekah. Dan itu dianjurkan sekali di bulan Ramadan, Mbak. Kenapa? Kata Allah, kamu misalnya sedekah, kata Rasulullah, kamu punya 3 kurma. Kalau di sini tidak kurma, Mbak, apa ya? Rambutan apa ketela? Apa pisang goreng ya, Mbak ya? Pisang kayak kamu punya 3, kamu kasihkan 1 kan bisa sudah. Iya kan? Betul. Maka lindungi dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan 1 biji kurma atau sebutir rambutan atau mungkin 1 pisang goreng. Karena semua bisa. Andai pun kita tidak punya apapun, dan insya Allah mudah-mudahan kita jangan sampai ya tidak punya apa. Nikmat Allah kan masih ada. Tidak punya apapun, kamu senyum aja sedekah. Masya Allah. Bicara yang baik sedekah. Karena itu di dalam puasa kita dilatih untuk tidak bicarakan yang jelek-jelek. Betul, dari ucapan kita pun terjaga. Wajah yang selalu baik. Perbuatan apalagi. Amalnya terus sampai orang senang memberikan apa? Takjil, ya? Betul, Umi. Senang memberikan sesuatu, kan itu dimotivasi oleh Allah. Siapa yang memberikan buah puasa, kata Rasulullah, akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sendiri. Masya Allah, banyak banget, Umi, yang bisa kita lakukan sebenarnya, Umi. Ya. Maksudnya walaupun kita tidak harus 100% mencontoh, mungkin tidak bisa seperti Nabi yang itikaf selalu. Belum bisa, Tapi kan yang kita lakukan selama itu bisa berbuat baik ya, Umi, ya. Iya. Ya, memang kan kita dilatih untuk mulai berperang melawan hawa nafsu ya. Betul. Nafsu tidurnya ya sekarang subuh, yang tadinya nggak jamaah, ya ayolah jamaah. Betul. Ya, kan belajar dari yang sedikit. Kemudian yang tadinya nggak baca Quran, baca Quran. Dulu, walaupun cuma 1 halaman atau ayat pun dihayati. Masih Yang penting dihayati. Karena tujuan Quran Bismillahirrahmanirrahim aja. Coba, diulang-ulang. Hatimu akan menangis, merasakan dekatnya dengan Allah. Nggak usah balapan hatam juz. Ya, nah itu puasa yang akan membawa hikmah, bisa mengembalikan fitrahnya dia. Masya Allah, Umi. Untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Kalau dalam itu insan kamil, ya Mbak ya. Wah, bener banget, Umi. Iya. Masya Allah, insya Allah ya, Umi, ya, kita juga makin berusaha mendekatkan diri sama Allah juga. Mbak Zaneta senang mana sama orang yang insan kamil yang penuh dengan kebaikan dengan yang penuh kotoran tadi? Ya pasti penuh dengan kebaikan dong, Umi. Siapapun juga pengennya juga seperti itu ya, Umi. Iya, makanya kita harus menjadi orang seperti itu. Betul. Kayak kupu-kupu itu, Mbak.
ya. Menjadi Tadinya lebih- jadi ulet. Betul. Ulet Kepompong jadi kepompong. Kemudian sampai setelah indah. 30 hari, 40 hari dia Jadi kembali indah. kupu-kupu semua menjadi sayang kepada dia. Masya Allah, Umi, luar biasa banget. Hari ini banyak hal hikmah yang bisa kita tangkap dari pembicaraan kita ya Umi ya. Mungkin terakhir Umi mau ada pesan yang ingin disampaikan atau mungkin sambil kita mendoakan diri kita Umi. Iya, Monggo, baiklah Umi. Mbak ya. Pemirsa, terima kasih sudah berkenan menyimak obrolan tentang Islam ini ya, perkara Islam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali Allah menyertai dengan petunjuk. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat disertai hidayah Allah sehingga kita semua bisa mengamalkannya. Selamat mencoba ya resep ini. Betul. Insya Allah kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh silahkan dirasakan nikmatnya begitu ya, sehingga kita tidak menjadi terbebani. Betul, Aduh, Umi. sudah puasa, Harus gini, harus- sudah nggak makan, aduh, atau dihitung lagi kapan Lebaran, dihitung ini udah berapa. Nah itu akhirnya kita tidak mendapat nilai puasa. Baik pemirsa, supaya kita mendapatkan energi kebaikan dari Allah, mari kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas semua rahmat, nikmat, petunjuk, karunia yang Kau berikan pada kami ya Allah. Pada diri kami, keluarga kami, juga kepada saudara-saudara kami semua. Pemirsa Gajayana TV, juga seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, insya Allah sebentar lagi Kau hadirkan bulan-Mu yang suci, yang bisa menghindarkan kami dari api neraka, yang bisa melebur dosa-dosa kami karena rahmat-Mu. Ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi umur kami ya Allah, agar kami bisa dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, bisa sampai selesai dengan tuntas membawa fadilah yang besar dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan, iman, Islam, lahir batin, agar kami bisa menjalankan perintah-Mu ini dengan segala petunjuk-Mu ya Allah, dan bisa mendapatkan keberkahannya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami apabila di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ini tentu masih banyak sekali yang kurang, yang salah. Tetapi Engkau yang maha sempurna tidak akan ya Allah membebankan kesalahan pada kami. Karena itu maafkanlah kepada kami ya Allah. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah taubat kami, terimalah ketaatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Umi Laili dan luar biasa. Sama-sama. Terima kasih semuanya pemirsa Gajayana TV. Ngopi kita hari ini luar biasa dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi esok hari Umi dengan Amin. topik-topik yang pastinya luar biasa. Amin. Terima kasih juga kepada Karita Malang dan pemirsa semuanya. Sampai ketemu. Saya Zenita Putri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.